Shalom, kita ketemu lagi. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan akhir zaman. Sekarang kita sampai di kitab Wahyu. Kita akan mulai dengan Wahyu pasal pertama. Dan judulnya kali ini adalah Pewahyuan Yesus Kristus. Kita sudah belajar dari pembahasan kitab Daniel bahwa inti kitab Daniel ada pesan kuat yang berteriak dan pesannya berbunyi Tuhan bertahta. Tuhan bertahta di atas kerajaan dunia, pemerintahan manusia, orang-orang yang gak percaya, orang-orang yang menentang Tuhan, Tuhan tetap bertahta. Dia pegang kendali. Ini modal untuk kita mulai belajar kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu terdiri dari 5 bagian ini untuk menyederhanakan. Ada 3 pewahyuan dasar, 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, dan 7 peristiwa akhir. Kalau mau dibuat tabel, ini tabelnya. Kita akan membahas pasal per pasal apa yang Alkitab katakan di kitab Wahyu. Nanti kita akan bahas detail satu persatu semua hal ini. Tapi untuk sekarang tentu saja kita mulai dengan pasal pertama, pewahyuan Yesus Kristus. Wahyu 1, ayat 1 langsung. Kalimat pertama langsung, ini wahyu Yesus Kristus. Saya sudah katakan di awal, tapi saya mau ulang sekarang. Ini bukan wahyu antikris, ini bukan wahyu bencana, ini bukan wahyu pengangkatan, ini bukan wahyu 666. Ini wahyu Yesus Kristus. Mengenal Tuhan, itu pengertian. Amsal 9 ayat 10. Mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Kalau kita mau belajar tentang akhir zaman, kita bukan penasaran tentang peristiwanya. Kita mau kenal Tuhan. Kalau kita mau kenal Tuhan, maka akan terbuka. Akan bisa dapat pengertian untuk mengerti kitab Wahyu. Kalau sekedar penasaran peristiwa, urutan, apalagi perdebatannya, malah tertutup pengertiannya. Orang bisa dapat banyak informasi tapi bingung. Kita butuh pengertian, ini wahyu Yesus Kristus. Kerinduan pertama dan utama adalah mengenal Tuhan. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Tuhan Yesus Kristus yang menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Tapi lihat Yesus dulu, baru nanti tahu apa yang akan terjadi. Kalau sekedar mau tahu apa yang akan terjadi, bingung. Tidak bisa mendapat pengertian yang benar. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Jadi mari kita mulai membuka hati untuk mengenal Yesus Kristus. Kita lihat apa yang terjadi. Alkitab bilang, berbahagia ia yang membacakan, mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan menuruti yang tertulis di dalamnya. Kitab Wahyu menarik karena di sini satu-satunya kitab yang ditulis baca aja diberkati. Bacakan, mendengarkan, apalagi menuruti. Tapi apa artinya? Secara sederhana, karena orang membacakan, orang mendengar, orang menuruti apa? Pengenalan akan Tuhan. Bukan sekedar peristiwa, bukan sekedar informasi, tapi pengenalan akan Tuhan. Makanya berbahagia, makanya diberkati. Karena kita mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan ke orang lain. Karena ini wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu adalah kitab dengan pembukaan yang paling heboh. Pembukaan kitab Wahyu ditulis dari Yohanes kepada ketujuh jemaat. Dari dia, dari Tuhan yang ada, sudah ada, dan yang akan datang, kemahakuasaan Tuhan, kekekalan Tuhan. Dari ketujuh roh, kesempurnaan roh Tuhan, yang ada di hadapan tahtanya. Juga dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, berkuasa atas raja-raja di bumi.
Yesus langsung diberi karakteristik dia berkuasa di atas raja-raja di bumi. Dia bukan sekedar penyelamat, bukan sekedar Yesus yang dikenal dalam Injil. Benar, tapi dia juga berkuasa sekarang di atas raja-raja di bumi. Bagi dia yang mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa oleh darahnya, membuat kita jadi satu kerajaan, imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi dia kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Ayat yang luar biasa. Pembukaan kitab mana yang kayak begini? Di sini dikatakan Tuhan telah menang. Dan Tuhan mau membuat kita juga jadi kerajaan buat dia. Imam-imam buat Allah Bapa. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Suara Tuhan dinyatakan seperti bunyi sangkakala. Itu melambangkan otoritas. Sangkakala itu bunyinya sangat keras, melambangkan peringatan atau panggilan besar. Tapi suara Tuhan digambarkan begitu melambangkan otoritas besar. Dan Yohanes dikuasai roh Tuhan dan mendengar suara nyaring. Dan Yohanes mulai melihat penampakan Tuhan. Dan Yohanes mulai melihat Yesus. Dan kita akan lihat nanti apa karakteristik Yesus di Wahyu pasal 1 yang Yohanes lihat. Sekali lagi, karena ini pewahyuan Yesus. Jadi kitab Wahyu dimulai dengan pewahyuan Yesus. Orang perlu lihat Yesus dulu. Orang perlu lihat Tuhan, Yesus Kristus. Baru kita boleh lihat yang lain. Baru mulai melihat informasi yang lain. Tanpa melihat Tuhan Yesus Kristus di kitab Wahyu, orang tersesat dan terjebak dengan banyak keribetan penafsiran. Mari kita lihat karakteristik Tuhan Yesus di kitab Wahyu. Aku berpaling melihat suara yang bicara kepadaku, dan tampak 7 kaki dian dari emas. 7 kaki dian melambangkan gereja, umat Tuhan, gereja. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Gambaran ini melambangkan Yesus sebagai penguasa gereja, sebagai penguasa umat Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kaki dian. Lalu suara Tuhan dikatakan seperti bunyi sangkakala, juga desau air bah, besar sekali, keras sekali, melambangkan otoritas, kuasa Tuhan yang luar biasa. Lalu berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Dada berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ikat pinggang itu biasanya di pinggang, tapi kalau sampai ke dada juga dengan jubah panjang itu melambangkan pakaian orang penting, pakaian kerajaan. Pakaian ikat pinggang dari emas itu melambangkan pakaian raja. Melambangkan kemuliaan Tuhan juga. Kepala, rambut putih bagaikan bulu yang putih metah, melambangkan kemurnian tapi juga kebijaksanaan. Hikmat dari Tuhan. Tuhan yang penuh hikmat, sumber hikmat. Mata bagaikan nyala api melambangkan kemurnian, melambangkan penghakiman juga. Kaki mengkilap bagaikan tembaga tapi membara dalam perapian. Nah, itu menggambarkan penghakiman. Tembaga juga perapian menggambarkan penghakiman. Tuhan yang punya kuasa, otoritas untuk menghakimi. Di tangan kanan memegang 7 bintang. 7 bintang itu melambangkan malaikat. Jadi memegang 7 bintang itu melambangkan 7 angka sempurna. Melambangkan 7 bintang melambangkan dia penguasa sorga. Tuhan penguasa sorga. Dari mulut keluar sebilah pedang tajam bermata 2, ya firman Tuhan. Keluar tapi dari mulut Tuhan melambangkan otoritas, melambangkan kekuasaan. Wajah bersinar bagaikan matahari terik, lalu matahari menggambarkan kemuliaan Tuhan. Dan ada suara, aku yang awal dan yang akhir, Alfa Omega. Memegang kunci maut dan kerajaan maut, melambangkan kuasa atau berkuasa di atas segalanya. Dan dia yang awal, dia yang akhir, juga yang telah mengalahkan maut. Tuhan Yesus berkuasa di atas segalanya.
jauh di atas segalanya. Makanya ini pewahyuan Yesus, bukan pewahyuan antikris. Makanya ini wahyu Yesus Kristus ditulis sebagai ayat pertama, di pasal pertama, kalimat pertama di kitab Wahyu. Sehingga orang kalau mau belajar kitab Wahyu, mulai dari wahyu Yesus Kristus. Kalau orang mau bahas akhir zaman, apa sih pola pikirnya? Apa yang selama ini banyak orang bicarakan saat membahas akhir zaman? Kalau tidak dimulai dengan pewahyuan Yesus Kristus, ada yang salah. Salah fokus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Dan Yesus yang dilihat berbeda. Ada penekanan khusus, yaitu Tuhan Yesus yang berkuasa dan memerintah. Semua karakteristik Yesus yang Yohanes lihat di Wahyu pasal 1 berteriak akan pesan ini. Berkuasa dan memerintah. Ini Yesus yang sudah menang. Dan Alkitab menyatakan hal itu, bukan? Matius 28 berkata, Yesus mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di sorga dan di bumi, dia penguasa sorga, penguasa bumi, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Filipi 2, ayat 9-11 berkata, Allah meninggikan Yesus, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan gambaran ini jelas di kitab Wahyu. Dan ini gambaran yang menjadi perspektif awal. Ini pewahyuan Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang memerintah. Kita akan melihat, kita akan membahas kitab Wahyu secara detail, tapi dengan dasar ini. Lalu ingat, dia Tuhan yang sudah menang, yang berkuasa dan memerintah. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari buka hati, dan kita akan mulai membuka kitab Wahyu, pasal per pasal, dari sudut pandang Tuhan Yesus yang bertahta. Amin.